First session, iPad Pro M1 versus Samsung Tab S7 Plus. Sangat menarik untuk mengetahui perangkat mana yang lebih kuat antara kedua perangkat tablet, yakni iPad Pro 11 M1 dibanding dengan tablet Android Samsung Tab S7 Plus pada saat editing dan render video menggunakan LumaFusion. Untuk iPad Pro M1 sendiri rasanya tidak diragukan lagi, ia adalah sebuah perangkat tablet dengan mesin terkuat yang setara dengan sebuah laptop premium, yakni M1 yang dipergunakan oleh MacBook terbaru Apple pada tahun 2021. Sedangkan Samsung Tab S7 Plus juga diproduksi pada tahun yang sama dengan mesin dapur pacu terbaik pada masa itu, yakni Snapdragon 865 dengan GPU Adreno 650. Memang di segi dapur pacu Samsung Tab S7 Plus seperti tidak memiliki kesempatan mengalahkan M1 yang sekelas PC, walau bagaimanapun Snapdragon 865 masih menggunakan arsitektur mobile yang dipasang ke HP-HP premium Android. Tapi jangan lupa, ketika saya menguji rendering video menggunakan LumaFusion, dan membandingkannya dengan iPad mini 6 yang menggunakan dapur pacu kelas iPhone 13 buatan Apple, yakni A Bionic 15, iPad mini 6 kalah telak kecepatan. Samsung Tab S7 Plus menjadi pemenang yang tidak terbantahkan. Video pengujiannya akan saya bawakan langsung pada bagian kedua di akhir video ini. Makanya sekarang saya jadi penasaran, bagaimana kalau sekarang kita adu si Samsung yang telah mempacundangi iPad mini 6 ini dengan iPad Pro 11 M1? Tampaknya akan jauh lebih fair. Pada tampilan LumaFusion, perangkat Apple tidaklah berbeda dengan LumaFusion Android. Baik antarmuka maupun fitur-fiturnya tentu saja setara, menyesuaikan tampilannya dengan lebar layar perangkat. Bagi yang terbiasa menggunakan LumaFusion di Apple akan mudah saja menggunakan LumaFusion pada perangkat Android, demikian pula sebaliknya. Saya tidak akan memberikan tutorial atau contoh penggunaannya, karena telah saya posting pada video-video saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita hanya fokus pada siapa pemenangnya, jika kedua perangkat yang hampir sama usia produksi dan ukuran yang tidak terpaut jauh ini diadu. Dapatkah iPad Pro membalaskan dendam kekalahan iPad mini yang adalah, notabene keluarganya? Oke, saya akan memilih video yang sama, baik ukuran maupun kualitasnya, pokoknya sama, dan akan saya copy menjadi dua. Satu video untuk iPad Pro 11 M1, satu video lagi untuk Samsung Tab S7 Plus. Renderingnya menggunakan LumaFusion. Mari perhatikan baik-baik, dan sekali lagi, anggaplah sekarang misi balas dendam karena pada video pertandingan yang lalu si Samsung Tab S7 Plus ini telah mengalahkan iPad mini 6 dengan sangat kejam. Ternyata pemenangnya adalah iPad Pro 11 M1. Pertandingan tadi menjadi isyarat bagi kalian semua apakah memiliki iPad 11 M1 lebih worth it ataukah sebaliknya Samsung Tab S7 Plus lebih layak dimiliki. Yang jelas hasil pertandingan tadi telah membuktikan bahwa mesin iPad 11 M1 memang lebih kuat dan cepat daripada mesin Samsung Tab S7 Plus. Mau ngomong apa lagi? Terbalas sudah kekalahan iPad mini tempo hari. Untuk harga kedua perangkat ini boleh dikatakan memiliki harga yang setara. Sama-sama mahal untuk orang dengan kantong pas-pasan seperti saya. Di luar fakta bahwa mesin dapur pacu Snapdragon 865 memang bukanlah tandingan chipset M1, dan M1 tentu saja bukanlah tandingan mesin-mesin A Bionic Apple iPhone sekalipun yang notabene keluarganya. Namun Tab S7 Plus tampak tetaplah sebuah tablet premium Android. M1 itu mesin PC, mesin MacBook laptop dan mesin iMac PC desktopnya Apple yang ditanamkan pada sebuah tablet yang mereka namakan iPad Pro. Sedangkan chipset Snapdragon 865 pada Samsung Tab S7 Plus itu hanyalah chipset mobile sebuah HP sama seperti A Bionic pada iPad mini 6 yang tempo hari dikalahkan oleh Tab S7 Plus. Begitulah faktanya. Hi friends. Welcome to Edit Vlogdema channel. Today we will compare how good Android tablet runs with LumaFusion. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Sopyan di channel Edit Vlog. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba membandingkan performa sebuah aplikasi editor video yang sangat dinanti-nanti di Androidnya. Karena sebelumnya editor video ini sudah berjalan di perangkat Apple, perangkat genggam, perangkat mobile seperti iPhone dan iPad. Nah, di tangan saya ini adalah sebuah iPad mini 6. iPad mini 6 saya beli yang 256 254 ya. Oke, yang besar ya. Nanti saya akan membandingkan ini dengan sebuah tablet yang jauh lebih besar ukurannya daripada iPad ini, tablet Android, yaitu Samsung Tab S7 Plus. Mungkin bukan head to head ya. Sementara ya, mungkin kita perlu ketahui bahwa iPad mini ini menggunakan chipset yaitu A Bionic 15 yang juga digunakan di iPhone 13. Sedangkan tablet Android yang akan saya gunakan yang ukurannya jauh lebih besar daripada ini 8,3 inci, itu nanti ukurannya adalah 12,4 inci. Itu sudah menggunakan Snapdragon 865 7 nanometer. Kalau ini tadi ya A Bionic 5 nanometer. Akan tetapi perbedaan yang jelas yang membuat saya penasaran itu adalah begini. Dulu yang namanya LumaFusion itu hanya berjalan di
tablet iPad ini ya, iPad dan juga iPhone ya, pokoknya di perangkat iOS ya, di perangkat Apple, belum di Android. Di Android baru tahun lalu, beberapa bulan yang lalu, yaitu di tahun 2022. Akan tapi kita jadi penasaran ya, apakah LumaFusion berjalan stabil di Android? Kalau di sini ya jelas nggak diragukan lagi, pasti stabil karena memang awalnya memang sudah berjalan di perangkat Apple. Oke, kita akan coba langsung saja ya tanpa berpanjang lebar lagi. Oke, let's check it out. Nah, ini dia. Yang sebelah kiri saya adalah iPad mini 6, yang sebelah saya adalah Samsung Tab S7 Plus ya. Dua-duanya menggunakan pena stylus yang nantinya akan berguna ketika membantu kita untuk melakukan pengeditan video menggunakan aplikasi editor video LumaFusion. Nah, tampilan LumaFusionnya seperti begini ya. Tidak jauh beda, sama saja ya. Mirip saja antar mukanya, akan tetapi ya oke, kita ulang lagi ya. Kita lupa siapa yang lebih duluan startupnya ya, siapa lebih duluan ya, lebih cepat ya, lebih gegas ya. Kita akan ulang lagi untuk membuktikannya ya. Saya sebenarnya sudah ngulang-ngulang ini, tapi saya harus membuktikannya juga sekarang. Oke, sekarang kita sama-sama sentuh pakai stylus tab. Oke, ternyata yang lebih cepat itu adalah Samsung Tab S7 Plus ya. Lihat antar mukanya sekali lagi sama saja. Artinya ini interface-nya, user interface-nya sama ya. Jadi mudah sekali menggunakannya. Kalau biasa menggunakan di iPad atau di iPhone, artinya kita juga dengan mudah akan menggunakannya, menyesuaikan diri di perangkat Android ya, baik tablet maupun iPhone. Nah, kita di sini ada melihat perbedaan sedikit ya antara LumaFusion di Android dan di iPad. Karena di Android ada palet warna, ada pilihan palet warna, sementara di iPad itu tidak ada ya, tidak ada terdapatnya. Begitu-begitu saja tampilannya. Ini bagus ya. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, kalau di Apple ini memang sudah terbukti stabil, tapi ternyata penggunaan di Android juga stabil, dan palet warna ini menurut saya bagus ya, bagus sekali. Oke, demikian ya untuk antar mukanya sama. Jadi kalau sekali lagi, kalau terbiasa menggunakannya di Apple, di perangkat Apple, pasti dengan mudah akan menyesuaikan diri dan menggunakannya ketika menggunakannya di tablet atau di perangkat Android. Ini sama saja ya, ini bagus sekali. Kalau menurut saya LumaFusion ini sebuah editor video yang sangat powerful ya, yang sangat powerful sekali. Oke, kita kembali ke layar. Inilah ya, ini adalah dua video ya, dua video yang sama, yang dua-duanya sudah saya salin untuk membuktikan apakah performa dan kecepatan, baik itu rendering maupun ketika menyimpan file video ini, yang mana yang lebih cepat, apakah iPad mini 6 ataukah Samsung Tab S7. Yang mana yang lebih cepat akan kita buktikan ya, akan kita buktikan di sini. Oke, kita akan insert video ini di LumaFusion Android dan iPad mini 6. Oke. Wah, ini saya salah setting sebentar ya, setting kameranya dulu. Oke, kita bikin project dulu ya. Bikin project 1, sama-sama saja judulnya. Di Android dan di iPad mini kita akan buat nama project My Project 1 begitu ya. Oke, baiklah, ini sama saja ya. Ini mudah saja import, sama saja ya, sama dengan di Apple. Bagi yang sudah terbiasa menggunakan LumaFusion di Apple, jangan khawatir. Antar mukanya, kemudian tool-toolnya tidak ada beda. Cuma ada perbedaan ya. Kalau di Apple ada dua nih tool di atas nih, yang kecil nih ya, yang titik 3 dan yang bulat ya. Sementara kalau di Android tadi cuma satu ya. Itu perbedaan yang kedua ya. Tadi kalau di Android punya palet warna, sementara iPad mini tak punya. Pokoknya perangkat Apple tak punya. Nah, kalau sekarang tadi menu tadi ternyata di Apple ada dua, di Android ada satu. Yang untuk menu import gambar dan video sama-sama bisa di drag ya, sama-sama saja. Oh, saya salah, ini penanya salah, sorry. Sering ketukar-tukar saya. Nah, sama saja ya. Kita juga bisa input. Cuma bedanya kalau di Android ini mungkin setting dari awal ya. Jadi kita harus cari dulu, harus import dulu video dan gambarnya atau propertinya. Oke, sebentar ya. Kita ambil yang video. Nah, kayaknya udah ketemu. Nanti dia masuk ke dalam
folder ya, seperti di Apple ini. Jadi kita harus import dulu. Nanti kalau udah terbiasa mungkin sama saja, nanti bisa auto seperti yang di Apple, seperti yang di iPad mini. Oke, kita cari dulu videonya di mana tadi import letaknya, karena videonya sudah banyak ini. Saya sudah nyoba-nyoba ya. Di Android ternyata enak juga menggunakannya. Oke, ini dia videonya. Sama-sama bisa di drag seperti Apple tadi di layar yang tersedia di LumaFusion ini. Oke. Sekarang kita simpan ya. Sama penyimpanannya sama, menunya di bawah untuk menu nyimpan. Nah, seperti begini ya. Kita akan simpan di folder sama ya, folder gambar kedua-duanya. Nah, setelah itu kita bisa memilih kualitas ya. Dua-duanya akan saya pilih kualitas yang 4K yang paling tinggi ya. Kualitas video yang 4K. Jadi 4K di iPad mini, 4K juga di Samsung Tab S7 Plus. Dan juga kualitas video adalah yang paling tinggi. Kita ambil yang paling tinggi. Nanti kita akan buktikan mana yang lebih cepat memproses video ini ke penyimpanan ya. Apakah iPad mini 6 ataukah Samsung Tab S7. Nah, ini beda juga nih ya, menunya sedikit berbeda. Kalau di Samsung nih di atas sebelah sini pindahnya. Kalau di iPad mini lurus saja ya di samping sebelah kanan ya. Kalau di Android tadi dari kanan pindah ke pojok kiri atas ya. Oke, tapi ini sama saja. Oke, saya milih kualitasnya untuk disamakan dua-duanya. Sama-sama 4K, sama-sama dengan kualitas HD yang paling tinggi ya. Oke, sekarang kita simpan. Yang mana yang lebih cepat? Oke, sedikit agak beda ya. Oke. Nah, kita lihat ya, siapa yang lebih cepat merender video. Apakah iPad mini 6 ataukah Samsung Tab S7 Plus. Memang kedua perangkat ini memang berbeda ukuran, berbeda platform, banyak perbedaannya. Bukanlah perbandingan head to head, tapi saya penasaran saja apakah LumaFusion bekerja dengan baik di Android. Nah, seperti kita lihat ternyata meskipun sama-sama menggunakan sama-sama premium gitu ya, yang sama-sama premium, ternyata Android lebih cepat kalau di sini ya. iPad mini terlambat ini. 40% terlambatnya. Ya, 40% terlambat ya. Seperti kita lihat, Android sudah hampir selesai sementara iPad mini belum selesai. Jadi benar, ini menang telak ini ya. Ya, menang telak ini setelah saya buktikan berkali-kali ya. Ternyata memang seperti begini ya, selalu si Android yang menang. Karena saya sudah menggunakan kedua perangkat ini beberapa kali ya. Baik Android maupun iPad mini saya gunakan untuk mengedit video. Kedua perangkat ini sama-sama worth it ya. Kelebihannya iPad mini walaupun lambat, ya bisa digenggam di tangan, lebih mobile dan lebih mudah masuk ke dalam tas. Nah, ini videonya sudah bisa kita lihat, hasilnya sangat bagus di Android yang 4K ya. Jadi tidak ada masalah, hasilnya sama saja ketika kita menggunakannya dan menghasilkan video yang sama di iPad sama. Karena saya sudah membuktikannya di video sebelumnya begitu ya. Oke, demikian ya. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, walaupun kedua perangkat ini berbeda ya, yang satu perangkatnya berbeda ukuran ya, ukuran dan jenis, yang satu Android, yang satu Apple, yang satu iPad OS ya maksud saya. Namun iPad mini juga sangat worth it untuk digunakan dan dibawa kemana-mana karena sifatnya dia mobile ya, mudah dibawa kemana-mana gitu ya. Dan juga sudah support pena stylus generasi kedua. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Wassalam dari saya. Sampai jumpa lagi. Thank you for watching. Hope you enjoy my contents. Don't forget like, comments, and subscribe to support developing this channel. See you again.